Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita di hari ini? Tentu berkat sungguh luar biasa kita nikmati di hari yang telah Tuhan anugerahkan. Karena itu bersama kita terus memujiakan kebesaran nama Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita mengangkat pujian, Ku heran juru selamatku. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku, bagiku yang keji. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku, bagiku yang kecil. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, bersyukurlah kami kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Sehat, kuat, dengan berkat yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada kami. Maka dari itu bersama, kami pun hendak mau untuk dituntun lagi dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu pakailah kami semua dengan hikmat yang Tuhan beri, agar firman tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan benar-benar kami lakukan dalam segala keberadaan kehidupan kami. Karena itu, terus tuntun dan bimbinglah kami sekalian. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membaca firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul." Tema perenungan kita di saat ini adalah hikmat orang benar membenarkan banyak orang. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita perlu bercermin, berkaca, apakah kita sungguh-sungguh orang benar, ataukah hanya merasa diri sebagai orang yang paling benar. Tidak mudah menjadi orang benar, dan jauh lebih gampang jadi orang yang selalu membenarkan diri sendiri dan merasa yang paling benar daripada orang-orang lain. Orang benar berarti senang atau tidak, mau atau tidak, tahu atau tidak, mesti hidup sesuai kehendak Tuhan, bukan semau kehendak sendiri. Sedangkan orang-orang yang merasa paling benar ialah mereka yang cenderung membenarkan diri dan hanya hidup sesuai kehendak pribadi, kedagingan, maupun keinginan apapun dalam hidupnya. Dalam firman Tuhan saat ini dikatakan bahwa ia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Melalui nubuatan Nabi Yesaya bahwa akan datang hamba Allah yang merujuk pada Yesus Kristus,
Ia akan mengalami penderitaan yang beruntun baik secara fisik maupun psikis. Ia akan kesakitan, dihina, tidak diperhatikan, tidak masuk hitungan. Ketika ia mengalami hal tersebut, ia tidak melakukan perlawanan. Ia mengalami penderitaan bukan karena kesalahan, dosa, dan kejahatan yang dilakukannya, tapi apa yang dilakukannya demi menyelamatkan dan memberikan kehidupan bagi manusia. Jadi, melalui penderitaannya, Yesus tidak hanya menanggung dosa dunia, tetapi dia juga membawa pembenaran bagi banyak orang. Penderitaan Kristus adalah cara Allah membenarkan umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus yang tanpa dosa menanggung dosa kita menjadi hamba yang benar, yang membawa pembenaran kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, penderitaan Kristus tidak sia-sia. Melalui penderitaannya, kita dibenarkan di hadapan Allah. Penderitaannya memberikan kita kedamaian dengan Allah, karena dosa kita telah diampuni. Lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita merenungkan penderitaan Kristus, mari kita ingat bahwa penderitaannya adalah untuk kita, supaya kita bisa dibenarkan dan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, firman mengajak kita untuk hidup benar, bukan untuk membenarkan diri sendiri, melainkan untuk meneladani kebenaran Tuhan dan hidup sesuai kehendak-Nya, menjauhi pembenaran diri yang seringkali merupakan bentuk ego dan tidak jujur. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami dengan firman-Mu, sehingga kami terus diingatkan bahwa pengampunan yang Tuhan beri, keselamatan yang Tuhan anugerahkan, membawa kami untuk benar-benar akan selalu hidup, menjadi orang-orang yang benar, yang tidak akan terus membenarkan diri kehidupan kami. Karena itu, terus bimbing dan tuntunlah kami, agar kami dapat melakukan semuanya itu dalam keberadaan kehidupan kami. Karena itu, teruslah berilah kami hikmat, kekuatan, kemampuan, untuk kami dapat menjalani hari-hari hidup kami, terlebih khusus di hari ini, ketika kami akan bekerja, beraktivitas, melakukan segala mata pencarian dan profesi kami, maka Tuhan mampukanlah kami semua, sehingga kami yakin ada pemeliharaan yang Tuhan anugerahkan, ada berkat yang juga boleh kami nikmati di hari ini. Maka kami juga terus teringat untuk kehidupan saudara-saudara kami yang terus berjuang di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, sakit, penyakit yang mereka alami, sehingga kami akan percaya pertolongan dari Tuhanlah yang akan terus membawa mereka semakin dimampukan dengan berkat kesembuhan yang akan Tuhan anugerahkan. Karena itu, kami terus yakin bahwa hidup kami semuanya ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan inilah ya Tuhan, menjadi doa dan seruan sembahyang kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bagian perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.